Seorang wanita lansia ditemukan tak bernyawa dengan kondisi bersimbah darah di bagian leher dan wajah pada Jumat 25 Juli malam. Penemuan jasad wanita bernama Patmirah ini terjadi di rumahnya di Dukuh Kalisangku, Desa Gempol Rejo, Kecamatan Tunjungan, Blora, Jawa Tengah. Jenazah Patmirah pertama kali ditemukan oleh anaknya sendiri, Suparni, yang langsung meminta tolong pada warga sekitar. Belakangan diketahui bahwa terduga pelaku yang membunuh Patmirah adalah cucunya yang depresi. Selengkapnya mengenai informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jateng, M. Iqbal Sukri. Selamat sore, Iqbal. Ya, selamat sore Siska. Baik, Iqbal, bisa disampaikan bagaimana terkait dengan kronologi peristiwa yang menewaskan nenek di Blora, Jawa Tengah ini? Ya, memang untuk kronologinya itu kemarin ya, sekitar pada hari Jumat sekitar pukul 5 itu di Dukuh Kalisangku, Desa Gempol Rejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, digegerkan ada seorang pemuda yang membawa parang dan sabit, kemudian dia berkeliling atau berjalan ke gang-gang kampung, kemudian menuju ke arah rumah tetangga. Dan berdasarkan informasi yang saya terima, pemuda ini sebenarnya mencari ibunya gitu. Nah, kemudian dicari ke rumah tetangga dan dia ke salah satu rumah tetangga, tetapi mendapati tidak ada ibunya yang diduga sembunyi gitu. Uh, uh, karena ibunya tidak ditemukan, kemudian uh, pemuda ini langsung membacok ternak, yaitu sapi yang dibacok di bagian kepala, yang mengakibatkan sapi itu mengalami luka yang cukup parah di bagian kepala. Kemudian karena itu pemiliknya langsung menjual sapi tersebut ke tukang jagal gitu. Nah, setelah melakukan aksi tersebut, pemuda ini langsung berkeliling lagi ke jalan-jalan, ke gang-gang kampung gitu untuk mencari ibunya. Nah, kemudian karena apa namanya, eh, warga itu panik dan ketakutan karena pemuda ini membawa parang atau senjata tajam yang dikhawatirkan bisa melukai warga setempat. Kemudian warga berinisiatif untuk mencoba membujuk mengambil senjata tajam yang ada di tangan pemuda ini, dan senjata tajam berhasil diamankan dan pemuda itu juga berhasil diamankan warga setempat. Nah, pemuda ini sendiri berinisial IMH. Dia itu baru saja pulang dari Kalimantan karena uh, kontrak kerjanya habis gitu. Nah, kemudian dia pulang ke rumah orang tuanya yang ada di Dukuh Kali Sangko, dan karena kontrak kerjanya sudah habis, dia sejak setahun yang lalu itu sebenarnya sudah mempunyai niatan untuk kuliah gitu, untuk kuliah. Namun karena kondisi ekonomi dia tidak bisa langsung melanjutkan kuliah setelah lulus STM. Kemudian dia bekerja terlebih dahulu ke Kalimantan, kemudian setelah setahun bekerja dan kontraknya habis, kemudian pulang dan dia menabung untuk rencana kuliahnya itu. Dan si pemuda atau IMH ini merupakan tulang punggung keluarga karena bapaknya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, sehingga saat dia bekerja kemudian menyisihkan uangnya untuk ditabung untuk melanjutkan kuliah, kemudian sebagian dari gajinya juga diberikan ke ibu dan adiknya gitu. Nah, setelah kontraknya habis dan dia sudah juga punya tabungan, dia izin kepada sang ibu gitu untuk melanjutkan kuliah. Tapi saat dia bercerita kepada atau minta izin kepada sang ibu tidak mengizinkan
anaknya tersebut kuliah karena sang ibu khawatir tidak bisa membiayai kebutuhan bulanan anaknya yang kuliah tersebut gitu. Nah, karena sang ibu tidak merestui sang anak, akhirnya sang anak atau IMH ini mengalami depresi gitu. Kemudian setelah depresi beberapa hari itu dia berkunjung ke rumah ke rumah guru ngajinya yang tidak jauh dari rumahnya gitu. Selama 4 hari dia datang ke rumah ke rumah guru ngajinya. Kemudian sang guru ngaji ini memberikan nasihat dan berupaya untuk menenangkan si IMH ini. Tapi karena beberapa hari diajak komunikasi sudah ngelampur, sudah tidak normal seperti biasanya, sang guru ngaji juga sudah pasrah atau tidak bisa untuk mengatasi si IMH ini, sehingga puncaknya berada pada hari Jumat kemarin yang terjadi kasus pembacokan sapi tetangga gitu. Nah, kemudian sang guru ini juga menyarankan IMH untuk dibawa ke rumah sakit jiwa yang ada di Rembang. Nah, kemudian sang keluarga IMH, kemudian dari pihak desa itu setuju untuk membawa si IMH ini ke rumah sakit jiwa yang ada di Rembang. Sekira pukul 8 malam itu si IMH diantarkan ke rumah sakit jiwa yang ada di Rembang. Nah, kemudian sampai di rumah sakit jiwa di Rembang itu sekira pukul 9, kemudian ditangani secara medis dan diberi obat penenang gitu. Dan kemudian si guru ngaji ini tiba-tiba mendapat kabar dari warga yang ada di Bulu Kalisangku, nenek IMH ini meninggal dunia dengan tidak wajar karena ada luka sayatan di leher dan wajah si nenek ini. Nah, kemudian di lingkungan warga ini mengaitkan bahwa terduga pelaku adalah IMH yang merupakan cucunya sendiri yang depresi karena tidak diizinkan kuliah oleh ibunya, karena juga pada sore harinya dia kedapatan membawa senjata tajam seperti arit dan parang gitu yang melukai sapi milik tetangga. Tapi untuk guru ngajinya sendiri ini memastikan bahwa jikapun itu IMH terduga pelakunya, dia memastikan bahwa untuk kejadiannya di luar pukul 5 sore sampai pukul 8 malam. Karena di jam tersebut IMH berada di rumah guru ngaji tersebut gitu. Nah, baik, mungkin itu rekan Iqbal, terkait dengan kondisi pelaku yang mengalami depresi karena tidak diizinkan untuk kuliah. Lalu bagaimana dengan penanganan dari pihak kepolisian? Apakah tetap melanjutkan proses hukum atau ada terkait dengan tes kejiwaan terhadap terduga pelaku ini, Iqbal? Nah, untuk penanganannya sendiri, saya juga sudah berupaya mengkonfirmasi dari pihak kepolisian, dan dari pihak kepolisian mengatakan saat ini masih dalam proses penyelidikan dan mencari terduga pelaku dan motifnya gitu. Jadi sampai saat ini belum ada penjelasan lebih lanjut. Itu rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jateng M. Iqbal Sukri melaporkan terkait dengan kasus tewasnya seorang nenek di Blora, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Ya, sebenarnya pada dasarnya anak ini adalah anak asuh saya, santri saya sejak kelas TK sampai lulus STM. Saya tahu persis orangnya sangat baik, rajin, sopan. Lah, penyebabnya dia mengalami depresi, gangguan jiwa,
dia lulus STM itu bekerja di Kalimantan, di Kapuas, dan cita-citanya dia kerja menabung untuk biaya kuliah. Lah ternyata dia mendaftar di di pelayaran, diterima, tinggal daftar ulang karena biaya nggak cukup, keinginan yang kuat, keadaan yang tidak memenuhi, akhirnya ibunya menyarankan tidak kuliah di pelayaran. Bahkan ibunya mengancam kalau tidak nurut orang tua, ibunya mau pergi. Akhirnya dia berpikir terus sepaneng, akhirnya mengalami depresi, gangguan jiwa, dan sudah 4 hari ini tiap hari di rumah saya, tidur di rumah saya. Bicaranya sudah nggak normal, bicaranya sudah nggak masuk akal, karena dikira itu hanya kena bangsa gaib. Saya mencoba untuk menyembuhkannya sehari, 2 hari, sampai 3 kali. Ternyata saya lihat tidak ada gangguan yang dari bangsa gaib. Saya yakin ini depresi, gangguan jiwa. Saya menyarankan untuk keluarganya membawa ke rumah sakit jiwa karena saya sudah nggak sanggup. Akhirnya keluarga sepakat dengan perangkat desa, babinsa, kepala desa, dia dibawa ke rumah sakit jiwa. Namun setelah dia berangkat dari jam 8 sampai jam 9 ada berita yang mengejutkan masyarakat. Kok ada mbahnya itu meninggal, itu disangkut pautkan dia itu dikira membunuh mbahnya. Itu tahu kronologinya persis, semuanya nggak ada tahu karena nggak ada saksi, nggak ada bukti. Kalaupun iya, itu dia karena gangguan jiwa, depresi. Karena di dalam rumah sakit jiwa itu sendiri dokternya sudah bilang kalau dia kena gangguan jiwa. Jadi tidak dalam kesadaran, tapi dalam gangguan jiwa. Nah ini sekarang posisinya terduga pelaku gimana? Tadi malam sejak saya pulang dari ngantar dari rumah sakit Bina Wisata Rembang di rumah sakit jiwa, saya ada nyampe rumah itu kira-kira hampir jam 11. Terus saya ditanya sama bapak-bapak aparat, saat saya jawab apa adanya. Terus kira-kira jam 11 bapak aparat itu Resmob Blora langsung mengambil paksa, menjemput paksa dari rumah sakit jiwa itu. Kurang lebih jam tengah malam itu sudah masuk di Polres Blora, di tahanan Polres Blora sampai sekarang. Itu sudah dikonfirmasi ya Pak bahwa anak tersebut di Polres ya Pak? Iya, sudah dikonfirmasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.